Karena ada kejadian di tempat saya, ada ketua DKM yang baru ngikutin penyembelihan. Dia sangat semangat beli pisau H-1. Pisau bagus H-1 dia beli, belum pernah dibuka. Begitu hari H dia mau nyembelih, sapi udah di depan mata, tangannya kena pisau. Karena kalau golok mahal itu kalau diginiin dia nggak jatuh. Kalau golok murah yang di pasar buat nebas itu diginiin jatuh, dia nggak ada penguncinya. Kalau golok mahal dia ada penguncinya. Nah, ketika ada penguncinya maka ngambilnya tidak boleh seperti ini Bapak. Dibiasakan. Kenapa tidak boleh seperti ini? Karena nanti lama kelamaan ini akan ada pelapukan. Kemudian yang ketiga, karena ini ada penguncinya, ketika kita narik nggak tahu ada penguncinya, sangat satu kali tenaga, maka nanti bablas kena tangan, gitu ya. Kejadiannya waktu tetangga saya itu tangannya seperti ini ngambil, gitu. Karena begitu dia lepas dari kuncian, dia kedorong tenaga, bret, nggak terkontrol. Makanya cara ngambil dia dari sarungnya itu tangannya di punggung. Apa ini baru nggak apa-apa, nanti jadi kebiasaan yang tertanam secara spontan. Kita kalau ngambil harus seperti itu. Jadi ngambilnya seperti ini, ya. Kemudian dihadapkannya ke bawah, jangan di atas dada, nanti kena orang. Kemudian ditekan ke jempol, ya. Jangan lupa ucapkan bismillah, karena ini benda tajam, nanti ada setan yang mengganggu gitu kan. Tekan dengan jempol, setelah udah keluar dari kunciannya baru ambil. Gitu. Nah, setelah diambil, pastikan bilahnya aman. Karena nanti pada saat proses mau nyembelih, mungkin sapinya gerak, kita kesenggol, seperti yang tadi video kan, ada yang pada jungkir balik gitu. Nah, setelah bilahnya siap, pastikan Bapak mau gaya dorong atau gaya tarik. Itu harus jadi keputusan. Tapi nanti dilihat kondisinya, kadang-kadang ada kondisi yang tidak memungkinkan gaya tarik. Bapak mau nggak mau harus gaya dorong, atau sebaliknya, ya. Intinya ada dua gaya dorong, gaya tarik sama aja, mau yang mana aja boleh. Biar kelihatan pro, gaya tarik aja. Jangan kembalikan ke niat kita. Sebelum nyembelih hewan, sembelih dulu egonya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk masalah nyembelih, Bapak. Kebanyakan kalau pemula itu lebih condong dia itu karena nafsu, lebih condong persentasenya itu menekan daripada menggesek. Harusnya persentasenya itu kalau saya ibaratkan 40% menekan, 60% menggesek. Kita ambil analoginya seperti ini. Ini pisau yakin tajam, Pak ya? Yakin. Ada kertas? Nggak ada. Udah pasti tajam ya? Saya nggak bohong ya. Ini tangan saya, ini bukan debus, hanya oleh orang profesional. Silakan. Ya. Ini diginin, itu nggak bakal robek Pak. Saya giniin nggak bakal robek. Saya tekan kencang, nggak bakal robek. Lihat ada garis merah kan? Betul. Kenapa nggak robek? Karena tidak ada gesekan, yang ada hanya tekanan. Ketika Bapak menyembelih sapi dengan tenaga maksimal, hanya fokus mendorong, menekan, maka yang ada kulitnya hanya membal aja. Apalagi kulit sapi itu lebih tebal dari kulit saya. Gaya tarik juga sama. Ketika ini leher, Bapak hanya fokus tarik, maka yang ada hanya keangkat saja lehernya. Dan biasanya pemula itu baru mau menggeser setelah terjadi pembukaan. Tidak akan terjadi pembukaan kalau Bapak enggak mengkombinkan antara mendorong dan menarik. Dengan persentase menarik lebih banyak. Kita buktikan di benda. Kalau buktikan di tangan saya kan robek. Betul. Ya, mundur gitu. Mundur lagi kita. Ya, ini Bapak. Jangkak, ayo jangkak. Ini kita ibaratkan leher sapi atau kambing. Tarik. Ini leher sapi atau kambing. Saya tekan, nggak kebelah-belah. Tapi kalau saya kombinasikan tekan dan gesek, saya tekan, dia nggak bakal belah. Tapi kalau saya kombinasikan dengan gesek sedikit aja, karena yang sulit itu sebenarnya kulit. Daging itu dia sudah punya urat-uratnya, sudah punya garisnya. Seperti kita ngebelah bambu, awal itu keras, begitu udah masuk, uratnya udah ketemu, baru dia gampang belahnya. Kulit udah kebuka,
Bila masuk ke daging, langsung kebuka semua, prapak gitu. Yang sulit itu hanya di kulit. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke hewannya. Karena di sini nggak ada sapi, jadi kita nggak bisa simulasikan untuk sapi. Jadi kita ke kambing fokus ya, karena waktu juga nggak cukup kalau jelasin simulasi handling sapi. Ini kambing. Ke atas lagi, tarik ke atas terus. Bapak-bapak, banyak kejadian kambing itu pingsan, besoknya mati karena panitia salah mengikatnya. Gitu ya. Ngikat kambing itu usahakan seperti ini, Pak. Jangan sampai nyekik. Itu yang pertama. Kedua, ngikat di tempat ikatan itu juga ada aturannya. Bapak ikat, jangan sampai si kambing ini nggak bisa ke bawah kepalanya, karena dia harus nyari-nyari makanan gitu kan. Jilat-jilat apa. Kalau misalkan tergantung, dia nggak bisa rebahan, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Akhirnya dia kecekik. Hewan itu dia nggak punya akal, Pak. Ketika dia kecekik, udah dia berusaha aja terus, sampai dia malah jadi lemas. Itu. Nah, ini cara menggulingkan kambing. Boleh dibagi dua, Pak. Nanti kalau jatuhin kambing, yang dipegang jangan kakinya, Pak. Sekencang-kencangnya Bapak megang kaki kambing, kambingnya ngejet, Bapak ke bawah. Contoh seperti ini. Ji, pegang. Jongkok, yuk bisa yuk jongkok lagi. Ini kalau misalkan megang begini, tetap ke bawah, Pak. Nah, kalau Bapak gulingin kambing, ngambil dari sini, lompat-lompat ya. Nah, tekniknya cara kambing seperti ini, Bapak. Tempelin di kaki kita. Ya. Sama fokus di sini, Pak. Tempelin di kaki kita. Tangan kita ngambil kaki yang di dalam. Angkat, tempel di paha. Seperti ini Bapak turun. Nah, kakinya Bapak satukan dengan kuncian telunjuk masuk di tengah. Itu. Ini gini, Pak. Nah, setelah ini selesai, Bapak bisa tekan pundaknya dengan lutut, karena ini bagian dari sunnah, ya. Ini karena kita nggak diikat ya, sambil pelajaran. Seperti ini, Pak. Nah, ini telinganya, Bapak tutup ke mata. Oh. Maka dia akan tenang. Seperti ini. Nah, Nanti ada di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak, kalau Bapak mau nyembelih, telunjuk jempol ini ngunci di rahang. Seperti ini. Ya. Bapak sembelihnya titiknya 3 jari dari rahang. Dari sini, tulang sininya, Bapak 3 jari. Sudah pasti Bapak di sini itu jendolan jakun. Ya, kalau sapi 5 jari. Ayam 1 jari, tapi ayam aplikasinya beda. Ayam aplikasinya bukan 1 jari ukur begini. 1 jarinya itu ayam itu jempol kita itu hanya untuk menjaga hulkum matinya nggak gerak. Karena ayam itu dia bisa berputar hulkum matinya, tenggorokannya. Kalau kambing, sapi dia tegak. Ya, zikir yang dibacakan ketika kita menghadapi hewan takutnya beringas yang tadi ya. Zikir pagi dan petang itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, nah ya dulu ya. Nah, seperti ini Bapak. Ini tekan. Ada orang yang mau mengaplikasikan sunnah menginjak pundaknya hewan, dia dengan kaki seperti ini. Itu terlihat kasar, kurang enak dipandang. Ya, kalau Bapak mau nih, sekedar di sebelah sini aja, Pak. Jangan kayak gini, leluasa kayak gini. Karena ada yang namanya norma-norma gitu ya. Lebih enak sih ditekan dengan lutut. Tapi kalau sapi susah, Pak, badannya gede. Bapak mau ngunjak susah, malah Bapak nanti kejungkir jatuh. Jadi kalau untuk sapi lebih baik, lebih sapinya dengan dengkul. Kalau kambing masih bisa dengan kaki. Ya, seperti ini. Usahakan bila Bapak itu sedia 2. Bapak ngambil, terjadi patah apa lepas, Bapak nggak usah bingung, ada cadangan. Jadi budayakan standarnya itu harus 2 pisau ada di sebelah Bapak, gitu ya. Gitu. Pada saat Bapak nyembelih, mau gaya tarik atau gaya dorong, tentukan sesuai posisi. Posisi seperti ini, yang tidak ada bantalan, tidak ada lubang, dipastikan kalau gaya tarik tidak memungkinkan. Karena ketika Bapak tarik, mentok. Maka ini idealnya gaya dorong.
Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau tadi ada ditanyakan soal doanya, itu tidak menjadi syarat. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, boleh-boleh saja. Yang jadi syarat adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sah atau tidaknya. Kalau misalkan kita mau baca doanya untuk kurban, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Kalau sapinya banyak, nama orang-orangnya fataqabbal minhum. Ya, fataqabbal min fulan bin fulan bin fulan bin fulan gitu ya. Kalau banyak, Bapak baca aja minhum. Ya. Kemudian etikanya, adab-adabnya, usahakan membaca itu. Jangan pada saat sudah siap nyembelih baru dibaca. Dia nunggu lagi lama, Pak. Yang kayak gitu, Pak ya. Kambing dan sapi itu tidak didesain untuk tiduran seperti ini. Ya, jadi ketika dia tiduran sudah siap, Bapak masih baca nama-nama, baca doa, dia keburu berontak. Begitu datang eksekutor mau nyembelih, dia gerak-gerak. Jadi ketika proses sedang dihandling, dirobohkan, si panitia membacakan. Ini adalah kurbannya Bapak Anu, Bapak Anu, Bapak Anu, Bapak. Si penyembelih udah nggak usah lagi baca lagi, fataqabbal minhum aja, nggak usah lagi disebutin nama-nama tadi, menambah durasi. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, oke? Kita bisa praktek. Ini ayam berarti ya. Sekarang kita ke ayam. Karena waktunya singkat, kita percepat Pak ya. Karena nanti lamanya di praktek. Ayamnya bisa dilepas satu ya? Siap? Biasakan di apa itu? Biar tenang. Ya. Tenangkan dulu. Betul. Pas napas dulu baru. Nah, terkait nafas terjadi perdebatan di medsos ya. Dan ini sudah kita konfirmasi ke dokter hewan. Di sini ada Dr. Yusri, kita pernah konfirmasi ke Dr. Supratikno. Untuk nafas itu tidak ada hubungannya bau atau tidaknya, bagus atau tidaknya penyembelihan. Jadi tidak perlu menunggu napasnya sedang ngebuang keluar, ya. Itu menyulitkan. Dan itu secara analisa akademisi tidak ada hubungannya. Secara hukum sunnah juga tidak ada tuntunannya, ya. Jadi Bapak bebas mau dia sedang napas, narik napas sampai nyembur gitu ya. Oke. Kasihan belakang, Pak. Ya. Ini kalau saya lepas semua nih. Iya, awas. Pegangin. Asisten banyak itu belakangnya. Tengahnya nangkep ya. Nah, Bapak-bapak, untuk sembelih ayam ada beberapa cara di masyarakat. Ada yang caranya seperti ini, telikung. Iya, kayak tukang ayam. Kayak tukang ayam. Ayam pasar itu. Nah, gini. Iya. Ini kurang ideal. Kurang ideal. Tapi yang terjadi di masyarakat seperti ini. Kalau misalkan enaknya berdua, dipegangin seperti ini. Bapak pegang. Ada cara yang enak. Bapak hanya perlu persiapan, tapi Bapak enak. Sendiri juga bisa. Bapak beli galon le mineral, dipotong atasnya, dipaku, dijungkirin, masukin, dia teredup. Nyembelinya gampang, darahnya cepat keluar, matinya cepat, ayamnya nggak kabur terbang. Benar Pak, itu memang dari Permentan seperti itu Pak, tutorial yang diajarkan. Nah, kalau misalkan sekarang Bapak mau nyembelih di rumah, ya, mau nyembelih di rumah nih, cara mudahnya, Bapak ikat kakinya, Bapak paku ke pohon apa ke tembok gitu ya. Nah, ikatannya ini gantung. Bapak bisa buktikan ya. Besok beli ke pasar ayam 2. Satu Bapak sembelih dengan tiduran seperti ini. Satu sembelih dengan nungging seperti ini. Bapak hitung waktunya. Yang begini itu lama matinya, apalagi entok terbang, Pak. Dulu apa kan dulu. Tapi kalau begini nggak nyampe semenit mati. Gitu. Oke. Bapak mau mengejar sunnahnya ihsan kan? Secepat-cepatnya kematian. Maka jangan malas mempersiapkan perlengkapan metodenya. Jangan udah asal mati. Iya. Tapi Bapak nggak dapat bagian pahala. Nah, itu. Oke, ini ayam. Ini ayam, Pak. Ini dia bisa gerak, bisa muter. Ketika pisau nempel di lehernya, kita dorong, maka dia geser begini. Ketika geser, nanti yang kepotong hanya satu urat darah yang kanan, yang atas. Tapi satunya lagi di bawah nggak kepotong. Udah gitu, kalau udah dipotong susah nyarinya Pak. Urat darahnya si ayam itu kecil, dan kalau udah keluar darah leher, kecampur sama merahnya, sama daging, susah kita nyarinya. Sapi masih mending.
Ada satu yang nggak terputus, masih bisa kita cari, kita raba, kita lihat yang nyembur cuma satu, kita temukan, baru kita koreksi, sah. Tapi kalau ayam susah Pak, makanya dari awal sudah disetting sedemikian rupa, biar kita tidak melalaikan salah satu dari wadah zain tadi, dua urat darah. Hulkum, mar'i, sama wadah zain, tenggorokan, kerongkongan, sama dua urat darah. Jadi gerbang kehidupan itu cuman itu Pak. Hulkum, tenggorokan itu tempat saluran napas. Kerongkongan tempat saluran makan. Wadah zain tempat saluran darah. Itu udah terputus, maka sudah pasti mati. Ya, walaupun kita tetap harus punya keyakinan yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah. Ya. Nah, Bapak, makanya tanda kematian itu ketika Bapak sudah menyembelih mau kambing, mau ayam, mau sapi, kalau 3 tanda tadi belum sempurna, maka Bapak jangan cincang-cincang dulu, jangan ngulitin. Nah, reflektornya apa dari 3 tanda tadi? Yaitu kornea mata. Kornea mata Bapak kalau misalkan pegang dia masih merespon, berarti itu dia belum mati. Berarti apa? Berarti dia posisinya nyambungnya ke jantung. Jantung nanti ada lagi urusannya ke urat kan panjang tuh, gitu kan? Nah, yang kedua adalah darah. Darahnya kalau sudah nggak ngalir, sudah pasti bakalan mati. Tapi kalau darahnya masih ngalir, Bapak udah langsung cincang, dosa nanti. Ya. Tapi Bapak juga harus punya perhatian. Darahnya berhenti mati, berhenti mengalir, atau dia mampet. Nah, ini terjadi di sapi, kambing, kalau ayam enggak. Terutama sapi karena dia punya lemak yang tinggi. Ketika Bapak nyembelih, di situ ada yang namanya gesekan elektrolit lah bahasanya. Bapak kalau penggaris diginiin ke rambut kan ke buku tuh ke kertas kan ada terbang-terbang. Ya. Elektromagnet. Ya. Tukang kopi barista itu kalau pengen enak, pengen bersih si grindernya itu, disemprot dulu pakai spray air. Biar pada saat ngegiling kopi tidak ada gesekan elektron, sehingga si kopi itu dia bisa jatuh semua, nggak ada yang nempel di piringan penggiling kopinya, karena itu terjadi ada gesekan elektron. Nah, sapi juga itu, apalagi ditambah dengan lemak. Ketika Bapak nyembeli, dia nyembur, terus dia mampet, pompet, akhirnya darahnya nggak ngalir banyak. Bapak gaya-gayaan aja udah nyembeli tinggal. Nah itu jangan, Bapak tinggal dulu di situ sampai mati sempurna. Kemudian yang ketiga adalah napas. Napas, Bapak lihat perutnya, Bapak tekan. Kalau Bapak tekan dia masih ngembal balik, berarti paru-parunya masih jalan, berarti dia masih hidup. Tapi kalau Bapak tekan dia nggak ngembal balik, paru-parunya sudah berhenti, sudah nggak napas, sudah sempurna semua. Ada tanda-tanda kematian yang lain, tapi ini kurang direkomendasikan. Contoh seperti nusuk kuku, wah masih ngejet nih, masih hidup. Ada lagi yang patahin ekor, ya, ditekuk ekornya kalau masih gerak, oh masih hidup. Nah itu tidak kita rekomendasikan. Ya, walaupun itu banyak terjadi di masyarakat. Jadi cukup Bapak 3 aja tanda kematian. Refleks matanya Bapak sentuh, masih ngedip, masih hidup. Bapak lihat darahnya sudah berhenti mengalir, berarti sudah mati. Bapak periksa perutnya, masih ada napas apa enggak, gitu ya. Setelah 3-3-nya sempurna, 3-3-nya sempurna Pak ya, nggak bisa diwakili salah satu. 3-3-nya sempurna, sudah yakin mati, Bapak silakan proses selanjutnya, dicincang, dikulitin. Oke, kita lanjut. Untuk ayam Bapak, ya, karena nggak ada alat gantungnya, jadi Bapak pegang seperti ini, ya. Nanti ini sayapnya Bapak bisa pegang seperti ini, karena dia nanti ngepak-ngepak Pak. Tapi kalau pakai alat tadi dia nggak bakal ngepak-ngepak. Nah, yang dimaksud dengan satu jari, ini kan rahang, bukan seperti kambing, sapi, bukan seperti itu. Satu jari bukan begini, tapi satu jari si jempol ini adalah menekan hulkum sama mar'inya biar tetap dalam posisi. Terus ditegangin. Gitu. Nah, nih, tekan, tuh, lihat kan? Tuh. Tapi kalau Bapak lepas kayak gini, Bapak nekennya di rahang. Oh, dorong ke bawah. Dorong begini. Seolah-olah Bapak udah putus. Padahal yang sini dia ketinggalan. Nah, Bapak tekan jempolnya. Nah. Taikin. Nah, tahan. Ya, ketika kita dorong tuh, dia tetap ada di dalam posisi ini. Tuh. Maka ketika lewat, tuh putus semua. Ngunci. Jadi seperti itu. Perlu dibersihin dulu nggak Pak? Kalau untuk entok bisa dibersihin. Kalau untuk ayam negeri, ayam kampung nggak terlalu, dia bisa.
Kalau ayam kampungnya yang masih murni, yang masih banyak, apalagi yang jantan, Bapak cukup giniin aja, disipak aja, disisir aja. Karena bulu ayam masih lebar-lebar, masih bisa. Tapi kalau entok, dia bulunya halus, rapat, Bapak agak susah. Kalau mau, Bapak basahin dulu. Basahin dulu, baru Bapak sisir seperti ini. Karena kalau dalam posisi kering, dia balik lagi. Caranya Bapak basahin. Nah, cara membasahi itu sebelum penyembelihan. Ada banyak praktek di masyarakat, hewan kurban itu disiram air setelah disembelih. Salah, disiram air itu sebelum disembelih. Agar kulit-kulitnya lebih empuk, pori-porinya itu lebih basah. Bapak pernah lihat tukang cukur? Nah, Kalau mau ngerok, dikasih basahin dulu kan? Dikasih salep dulu, baru enak. Bapak ngerok kumis hari Jumat, gitu ya? Belum mandi, pedes kan? Tapi kalau setelah mandi, enak kan? Nah, seperti itu Pak. Kalau pengen nyembelih, apalagi pemula, pastikan semuanya sempurna. Bilahnya bagus, hewannya posisinya enak, timnya oke, hewannya basahin dulu, Bapak pakai APD lengkap, Bapak pede. Tapi kalau Bapak cuma sekedar berani doang, tanpa ikhtiar dengan yang tadi, walau alam, kemungkinan nanti banyak terjadi kecelakaan. Itu kita nanti yang celaka, hewannya nanti tidak sah, kan sayang, rugi banyak. Mendingan Bapak repot aja dari awal, tujuan untuk ibadah. Jangan sampai kita hobi sepeda berani beli sepeda mahal, hobi badminton berani beli raket mahal, tapi kita nggak punya hobi ibadah, nggak berani mempersiapkan alat-alat ibadah. Ya, gitu. Siap Bu, Pak? Sudah siap? siap. Baik, sekarang kita di kambing dulu. Kita akan langsung bagi pos. Satu nanti saya, kedua nanti Bapak Raul, ketiga nanti ada Bang Hendro, keempat nanti ada Pak Taufik, kelima nanti ada Pak Haji Saibur, keenam satu lagi Pak Ahmad. Ada Pak Ahmad? Sudah siap?